5 alasan kenapa video bisa meningkatkan penjualan produk affiliate Anda. Jadi, kalau Anda hari ini punya pertanyaan tentang bagaimana cara meningkatkan omset penjualan saya di internet, Anda bisa tonton video ini sampai selesai. Terutama untuk Anda yang hari ini bergerak di bidang affiliate marketing. Artinya, Anda hanya menjualkan produk orang lain. Ya, Anda tidak langsung harus stok barang dan lain sebagainya, Anda baru mulai nih. Nah, ini adalah salah satu pendekatan termudah yang Anda bisa lakukan untuk Anda bisa segera dapat duit dari internet, yaitu affiliate. Nah, hari ini tentang strategi meningkatkan penjualannya. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, apabila Anda suka dengan topik ini akan saya buat menjadi sebuah playlist khusus. Playlist itu artinya adalah rangkaian video dan ini dalam bentuk training, di mana saya akan pandu Anda untuk kemudian Anda tahu bagaimana cara Anda bisa mulai membuat video duit Anda, ya. Tentang bagaimana video itu bisa jadi uang, meningkatkan omset Anda, mungkin membentuk personal branding Anda, atau bahkan kalau Anda mau pakai sebagai, saya masih karyawan nih Pak, atau profesional nih Pak, supaya saya bisa di-hire perusahaan yang gajinya mungkin kasih lebih gede, atau saya mau pindah ke luar negeri, gimana cara menjualnya. Nah, Anda bisa ikuti strategi yang saya berikan lewat playlist ini. Jadi, pastikan Anda cek deskripsi video ini karena saya akan kasih poin-poin pentingnya di sana bagaimana cara Anda mulai lebih spesifik melakukan ini semua. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Kristu Teru, saya dikenal sebagai seorang video monetizer dan hari ini saya ingin Anda untuk tahu terlebih dahulu mindset-nya. Kenapa kok video ini penting? Dan ini sebetulnya menjadi alasan besar di mana kok banyak sekali teman-teman di luar sana yang bermain di dunia internet, jualan di internet, jualan di online, itu omsetnya kok bisa gede. Omsetnya bisa meningkat banyak sekali. Nah, alasannya apa? Alasannya ya gara-gara ini. Mereka pakai video. Nah, tinggal sekarang bagaimana Anda bisa mulai menerapkan video ini ke bisnis Anda. Kita mulai dari alasannya terlebih dahulu. Yang pertama, kenapa kok Anda perlu mulai menggunakan video? Karena seperti ini. Pernah nggak Anda beli sebuah produk, katakanlah itu baju gitu ya. Saya gambar dulu bajunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Baju cowok gampang sebetulnya, t-shirt, ya kan? Kalau cowok. Kalau cewek, wah, macam-macam tuh. Ada dress, ada gaun, ada rok, ada blus, dan lain sebagainya. Nah, menariknya adalah, dalam beberapa produk yang saya beli, ya, baik baju cowok maupun baju cewek, dan pengalaman teman-teman yang lain, itu selalu ada aja barang yang datang itu nggak sama dengan yang ada di gambar. Sehingga, mulailah teman-teman itu lebih berhati-hati untuk beli produk. Nah, ternyata supaya mereka bisa lebih yakin dengan produk tersebut, yang mereka minta adalah, ada nggak video produk? Nah, alasannya apa? Karena biasanya yang datang sama dengan yang mereka lihat di dalam video. Nah, jadi kalau seumpama yang datang sama, sekarang Anda di posisi pembeli, Anda happy nggak? Kalau Anda di posisi buyer atau Anda posisi pembeli, Anda pasti happy. Karena, ya, saya mau ada acara dengan tema warna hitam. Yang datang warna pink. Waduh, itu pusing banget. Padahal Anda udah mempersiapkan baju, kostum, dan lain sebagainya, ternyata yang datang warna pink. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ada kesalahan dari apa yang Anda lihat. Misalnya, ya kan? Nah, terus kemudian kalau semua yang datang memang hitam, yang Anda lihat juga hitam, Anda pasti happy. Nah, di sisi Anda sebagai seller, sebagai penjual, pertanyaan saya, kira-kira kalau seumpama buyer ini pasti happy, Anda penjualannya naik nggak? Ya, pasti naik. Kenapa bisa begitu? Karena pembeli, sebelum mereka terima barang, mereka sudah lebih yakin dengan produknya. Nah, jadi alasan pertama adalah, sebetulnya sederhana sekali, barang yang datang itu sama dengan yang mereka lihat. Ya, jadi kenapa kok kemudian video itu membuat orang-orang lebih banyak beli? Karena mereka yakin. Nah, ini aja kata kuncinya. Kalau Anda bisa membuat mereka yakin, Anda juga udah tahu nih produknya sebetulnya bagus. Warnanya, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana cara Anda membuat mereka bisa yakin tanpa Anda harus capek-capek meyakinkan. Sehingga ini bisa mempermudah kerja CS Anda, kerja follow up Anda, gitu ya. Nah, terutama kalau ini produk affiliate.
Kalau Anda bisa buat dalam bentuk video, itu akan lebih membuat mereka, oke, ini toh yang saya dapat. Ya. Nah, menariknya adalah, udah pakai video aja masih banyak banget message yang kita nggak bisa sampaikan. Ya. Masih banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya, ini sebetulnya nanti dapatnya apa gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita nggak pakai video, wah lebih pusing lagi. Ya. Nah, Anda pernah nggak ngalamin kejadian di mana pengennya bentuk apa gitu ya, yang datang bentuknya berbeda dengan yang Anda beli? Itu Anda mungkin bisa sharing di komen. Nah, alasan yang kedua adalah tentang seperti ini. Anda pernah nggak pergi ke toko, misalnya toko-toko yang jualan furnitur, meja, lemari, kursi misalnya, ya. Nah, di satu titik saya pernah beli dan beberapa kali beli itu ternyata mereka meminta kita untuk merakit sendiri. Bahkan bukan furnitur, sepeda anak, sepeda yang biasa orang dewasa gunakan itu belakangan juga sudah mulai dikirim via online dalam bentuk apa? Pretelan kecil-kecil. Anda bayangkan kalau kita diminta untuk merakit itu semua sendiri, dan hanya dimodali kertas yang isinya itu, banyak sekali barang kecil-kecilnya, ya. Nah, saya bersyukur sekali ketika membeli beberapa produk, mereka memberikan video panduan cara merakit. Ya, jadi coba Anda bayangkan, sesuatu yang rumit dalam bentuk kertas tadi, ini ceritanya kita diminta untuk merangkai lemari atau sepeda gitu ya, bayangkan ya. Terus kemudian dia buat menjadi simple. Kenapa bisa simple? Karena ternyata dia cerita di dalam video panduan itu. Oke, kita mulai dari plastik yang pertama, misalnya gitu ya. Di plastik ini isinya adalah rangka utama sepeda. Terus Anda diminta untuk pasang misalnya saddle-nya dulu, misalnya gitulah ya, ini contohnya. Nah, dan di dalam plastik yang pertama itu ada skrup khusus untuk rangka utama. Nah, waktu kita lihat video panduannya itu, jadi terasa seperti lebih mudah untuk membuatnya. Nah, Anda coba bayangkan kalau seumpama Anda mau beli sebuah produk dan Anda bisa dapat message seperti itu. Anda bakal lebih ingin beli nggak? Ya, karena biasanya orang-orang itu berpikir seperti ini. Ya, kalau sudah dibeli ya walaupun murah atau bagus, tapi nggak bisa dirakit mau jadi apa? Ya kan? Nah, itu yang kemudian membuat orang-orang lebih yakin untuk beli. Sehingga penjualan naik. Itu dia prinsipnya, ya. Nangkap sampai sini? Poin kedua. Ya, itu poin kedua. Nah, Anda kasih bullet point apa sendiri ya, bebas. Ya, karena saya jelasinnya dalam bentuk cerita. Nah, hal yang ketiga adalah tentang bagaimana Anda bisa memainkan sebuah konten yang sangat bisa menarik perhatian. Jadi saya pernah jalan-jalan di sebuah mall, terus kemudian tiba-tiba di depan toko itu ternyata ada TV besar sekali, dan dia menampilkan gambar sebuah vakum, vakum alat sedot debu, yang kemudian bisa ngangkat bola bowling. Nah, kebayang nggak? Dia mengangkat bola bowling. Dan vakum tersebut diperuntukkan untuk misalnya kasur, misalnya untuk karpet yang tebal-tebal itu, sofa. Dan apa yang kira-kira ada dalam pikiran saya? Wow, itu vakum, gitu ya. Katakanlah alatnya seperti ini, terus ada bola bowling di sini. Diangkat begitu saja. Saking kuatnya si vakum itu dalam menghisap. Bayangan saya adalah, wah ini sofa di rumah yang tebel, kasur di rumah yang tebel, udah lama nggak dibersihin, atau mungkin bersihinnya nggak rapi, ya nggak beres, tuntas. Dikasih alat ini, bakal jadi bersih nih. Kira-kira dalam hitungan sepersekian detik itu, saya jadi pengen beli. Anda bayangkan. Ya, langsung cepat-cepat istri saya bilang, kemarin kamu harus habis beli vacuum cleaner merek A, itu aja belum dipakai. Ya, akhirnya apa? Ya, walaupun saya nggak beli, tapi tertarik untuk kemudian melihat ini apa. Nah, Anda bayangkan kalau seumpama ada orang yang sudah lama sekali tidak punya, tidak bersih-bersih, terus dia lihat alat seperti ini, affordable, harganya masuk, dia sikat nggak? Dia sikat. Nah, jadi Anda coba bayangkan, video dalam hal ini membuat orang-orang itu tertarik perhatiannya. Jadi kalau seumpama Anda bisa membuat orang-orang berhenti,
lalu kemudian mereka melihat, terus kemudian mereka bilang, ya, ini seru nih. Kira-kira apa action akan mereka lakukan? Beli. Nah, ini prosesnya. Jadi ketika Anda di dalam dunia sosial media, Anda bisa membuat mereka berhenti, mereka melihat, mereka dapat message-nya, mereka beli. Ya, urusan apakah langsung beli saat itu atau nanti nunggu 3 bulan baru saya beli gitu ya, itu urusan belakangan. Tetapi ini prinsipnya yang kenapa membuat video itu membuat penjualan Anda akan meningkat. Nah, sampai sini dulu ya. Pernahkah Anda mengalami hal yang sama? Atau mungkin Anda malah bertanya-tanya tentang, Pak, saya mulai dapat gambaran. Tinggal bagaimana cara saya bisa mulai membuat video sehingga saya bisa mulai merasakan hal-hal seperti ini. Saya bisa melihat buku tabungan saya meningkat, omsetnya, dan lain sebagainya. Nah, saya akan lanjutkan lagi 2 poin yang terakhir dengan cepat. Lalu kemudian di akhir, kita akan bicarakan sekilas tentang bagaimana cara Anda bisa tahu, Anda bisa mulai dari mana tentang membuat video untuk membantu penjualan bisnis Anda. Nah, sekarang yang keempat. Kalau Anda memahami ini, saya percaya Anda akan membuat banyak teman-teman Anda, banyak akun-akun yang mungkin menjual produk yang sama, itu iri dengan Anda. Wih, ini gimana cara membuat mereka iri sama Anda? Ya, prinsipnya begini. Anda mungkin pernah melihat konten-konten yang kemudian bisa viral. Viral itu artinya apa? Menyebar dengan luas, dilihat banyak orang. Atau di TikTok hari ini namanya apa? FYP. Iya kan? Atau bahasa gampang yang dari dulu adalah trending. Yeah. Sampai hari ini masih populer sekali kata-kata ini. Nah, Anda suka nggak kalau seumpama konten-konten Anda bisa seperti ini? Dan kalau ini bisa terjadi pada Anda, yes, itu dia, Anda bisa lihat. Nah, Anda bakal membuat kompetitor Anda, pesaing Anda, tetangga Anda, iri nggak? Ya, pasti, ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Karena simple, ya. Ternyata ketika Anda mulai menggunakan video, sosial media itu selalu memberikan skor tambahan untuk Anda. Kenapa bisa begitu? Karena sosial media hari ini sangat menyukai kalau Anda membuat video di dalamnya. Hubungannya apa, Pak? Hubungannya begini. Orang suka nonton video, ya dengan alasan apapun itu, termasuk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan artinya mereka suka meluangkan waktu mereka di sosial media nonton video. Video siapa? Video Anda. Dan kalau seumpama video Anda itu ditonton di sosial media akan bilang seperti apa? Wah, jadi ya konten yang saya cari. Saya pengen supaya orang-orang semakin lama menghabiskan waktu di sosial media. Nah, karena Anda pakai konten di sosial media menggunakan video, mereka langsung kasih skor positif buat Anda. Ini nih, saya akan kirim orang lebih banyak untuk nonton video Anda. Video Anda akan terlihat jauh lebih lama dibandingkan postingan-postingan yang lain. Mungkin foto makanan dibandingkan video Anda sedang makan. Kalau foto makanan mungkin sehari 2 hari udah hilang dari peredaran. Tapi video Anda makan bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan setahun lebih, masih orang bisa lihat lagi karena dikirim lagi sama si sosial media. Ini kemarin ada si A makan nih, seru banget, kamu coba tonton. Pernah nggak digituin? Ya, karena saya sering banget ngalamin itu dan teman-teman juga mengalami itu. Nah, tinggal Anda sekarang mengalami itu apa enggak? Ya. Nah, artinya Anda bisa menjadi anak emas dari sosial media. Nah, saya bisa menjelaskan tentang algoritma, tentang lain-lain dan lain sebagainya yang ruwet-ruwet itu. Cuman ngapain daripada Anda pusing? Lebih baik Anda pahami. Ini konsepnya, ya. Dan terakhir, kita lihat sama-sama. Poin kelima, ya. Nah, Anda tunggu sebentar. Poin kelima. Hari ini, Bapak Ibu, Anda sadar nggak bahwa kenapa orang itu ingin beli sebuah produk? Karena mereka nyaman. Karena mereka percaya. Selain apa? Selain butuh, harganya masuk, dan lain sebagainya. Nah, sekarang siapa yang menjelaskan ini? Anda. Jadi yang menjual itu Anda atau produknya? Anda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa bertemu dengan sekian banyak orang sekaligus
Terutama kalau misalnya kita di internet, terus kemudian mereka kontak Anda langsung ke rumah dia, susah sekali. Dan dengan begitu, penjualan Anda bukannya naik, malah turun. Kenapa? Waktu Anda habis untuk berkunjung. Nah, dengan Anda menggunakan video, Anda sudah seperti melakukan apa? Pertemuan. Akan-akan itu apa? Dua arah. Anda bayangkan. Jadi hari ini, terutama kita di Indonesia, sangat diperlukan yang namanya ketemu. Sangat diperlukan yang namanya getaran-getaran emosi. Asik ya. Ini kopi kenangan banget lah ya, mantan gitu-gitu ya. Emosi. Kalau emosi ini bisa sampai ke calon pembeli Anda, mereka akan jauh lebih mudah untuk beli. Ya, contohnya adalah emosi-emosi seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, jadi akan lebih mudah untuk apa? Mengarahkan orang membeli produk Anda. Nah, sampai di sini saya harap Anda mengerti. Sampai di sini saya harap Anda paham. Kenapa kok ini penting? Karena ada banyak sekali konten-konten di luar sana yang bahkan membuat orang mau lihat aja males. Mau baca aja males. Dia lihat gambar tapi nggak mudeng, nggak ngerti. Tapi ketika Anda menjelaskan dalam bentuk video, dia seakan-akan sedang diajak ngobrol. Bayangkan, Chris, vacuum cleaner ini bisa ngangkat bola bowling. Dan ketika bola bowling itu dikalungkan di rantai dengan bola bowling yang kedua, keduanya terangkat. Saya ikut terangkat ingin beli. Anda bayangkan, ya, kalau itu bisa terjadi pada Anda, walaupun mungkin rasanya ini lucu, tapi kita jadi ingin beli. Nyaman nggak? Nyaman. Itu message-nya. Nah, jadi sampai di titik ini, saya percaya Anda punya kendala yang sama dengan sebagian besar orang yang hari ini belum mulai bikin video, atau mungkin Anda sudah mulai bikin video, tetapi Anda merasa bahwa kenapa video yang saya buat selama ini hasilnya biasa-biasa saja ya Pak Kris, gitu ya. Terus kemudian Anda mulai bertanya-tanya bahwa apa saya harus kembali ke konvensional supaya kemudian penjualan saya bisa naik lagi? Tentu saja tidak. Nah, jadi kendalanya biasanya adalah mulai dari mana? Ya kan? Terus kemudian harus ngomong apa? Ada lagi yang mungkin jangankan ngomong, dia melihat wajahnya sendiri atau dengar suaranya itu malu. Dan itu bukan cuma terjadi di Anda, saya juga sama. Tapi kemudian saya tahu bagaimana cara ngatasinnya. Nah, sekarang pertanyaan ini tidak bisa saya jawab langsung dalam video kali ini. That's why kenapa saya membuat dalam bentuk playlist yang pelan-pelan saya akan menjawab Anda untuk Anda bisa mulai membuat video pertama Anda. Nah, jadi Anda bisa pantau terus channel ini, Anda bisa pantau terus playlist yang sedang saya susun ini, dan Anda juga bisa ikut ke dalam workshop. Yes, saya akan mengadakan sebuah workshop video duit. Nah, ini dia. Jadi buat Anda yang mungkin pingin praktek langsung didampingi oleh saya, kita praktek langsung didampingi oleh coach, pembimbing, pendamping, praktek ya. Workshop itu praktek bersama, secara online. Ya, Anda bisa cek link yang ada di deskripsi, karena saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara Anda mengatasi ini, bagaimana cara Anda bisa mulai membuat video pertama Anda, tanpa harus tampil di kamera juga, dan bagaimana cara Anda membangun pesan yang bisa membuat orang-orang itu tertarik untuk beli. Karena menurut saya itu yang paling penting yang harus Anda mulai. Dari situ, ya, pesan yang membuat orang untuk tertarik beli. Nah, oleh karena itu, apabila Anda ingin tahu lebih lanjut, lebih dalam, Anda bisa cek link yang ada di deskripsi, nanti saya akan taruh linknya di sana. Dan juga Anda tonton video saya yang berikutnya, karena kita akan mulai bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara Anda menjual produk Anda lewat video, bagaimana cara Anda bisa menghasilkan uang lewat video, ya, termasuk apa sih sebetulnya teknik yang paling mudah untuk membuat video yang bisa jadi duit, dan seterusnya. Kita akan bahas lewat video-video berikut. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Luter.